Aceh itu bukanlah seperti Riau, bukanlah seperti Jawa, bukanlah seperti yang provinsi-provinsi lainnya. Ketika kita waktu SD ditanya, apa provinsi waktu zaman kami 27 Pak? Satu, Provinsi Aceh ibu kotanya istimewa Aceh, Provinsi Istimewa Aceh ibu kotanya Banda Aceh. Tapi kita tidak pernah disosialisasikan dengan benar kenapa Aceh bisa menjadi istimewa. Karena setahu saya Pak, ada sejarah yang sering kurang disosialisasikan. Seperti kata Pak, apa tadi nama Bapak Pak dari Aceh? Pak Khalid. Aceh itu tidak pernah dijajah Belanda. Aceh tidak pernah diduduki Belanda dan dia tidak pernah dikatakan merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Aceh sudah merdeka. Mata uang yang berlaku di Aceh dengan di jajahan kolonial Belanda waktu itu sudah memang berbeda Pak. Di Aceh ada mata uangnya tersendiri sedangkan di kolonial Belanda yang lain berlaku yang lain. Ini yang tidak pernah kita sosialisasikan. Aceh kalau tidak ikut Indonesia dia sudah tetap merdeka tahun 1745 itu dia memang tidak perlu ada proklamasi, mereka sudah merdeka karena tidak pernah diduduki dan Belanda mencoba melakukan usaha-usaha dengan senong-ogerannya dengan pendekatan-pendekatan budaya. Hal-hal ini timbullah kesenjangan ekonomi. Karena tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka, Soekarno dengan duduk bersama mengajak masyarakat Aceh untuk ikut menjadi Indonesia. Dan masyarakat Aceh waktu itu bersedia dengan ketentuan mereka harus diberikannya sendiri, tetapi mereka tunduk kepada Indonesia dalam bidang keamanan. Itulah yang tidak pernah dipenuhi oleh pemerintah kita sehingga kekayaan alam Aceh dibawa ke menurut masyarakat Aceh ke Jawa dan masyarakat Aceh sendiri miskin Pak. Tran-tran didatangkan, jalan-jalan tran bagus, pemerintah Aceh sendiri tidak mendapat apa-apa dan merasa mereka ditipu seperti kata Bapak tadi, pepesan kosong yang dilakukan. Akhirnya timbullah reaksi. Kalau kita bilang masalah Aceh adalah masalah kesenjangan ekonomi, itu akan memicu di seluruh Indonesia hari ini terjadi kesenjangan ekonomi Pak. Apakah boleh mereka melakukan istimewa? Hari ini saya dipanggil oleh LAM Riau untuk mengajukan Riau istimewa. Kalau kesenjangan ekonomi dicatatkan, Riau dulu penghasil devisa terbesar di Indonesia, tetapi Riau termasuk negara termiskin. Kalau kesenjangan ekonomi Pak, provinsi termiskin. Tetapi Pak, kalau kesenjangan ekonomi Pak, karena ada Riau Merdeka Pak, maaf. Sekarang udah ada mulai isu Riau Merdeka. Saya hari ini dipanggil Pak di DPD. Jadi kesenjangan itu bukan kesenjangan ekonomi, tetapi ada sejarah yang harus kita ingat bahwa Aceh adalah awalnya bukanlah bagian dari kolonial Belanda. Ketika ada daerah-daerah lain yang ingin istimewa, dengan adanya sejarah itu menutup kemungkinan. Saya sendiri sebenarnya tidak setuju Pak kalau Riau istimewa. Karena Riau bukan sama dengan Aceh. Riau sama dengan Padang, dengan lain yang walaupun sebenarnya pendapat saya tidak populer, walaupun sudah banyak hasil sumber daya Riau yang diambil oleh pemerintah pusat, tetapi hari ini Riau boleh dikatakan tidak ada apa-apa Pak. Tanah-tanah hari ini dirampas, tanah-tanah rakyat juga dikatakan dalam kawasan. Jadi Pak tapi terima kasih Pak. Saya pernah Pak keluar dari S2 karena saya nyatakan, saya berpendapat bahwa Aceh bukan bagian Indonesia merdeka dan dia tidak pernah dijajah Belanda. Dosen saya bilang, ibu harus buka buku lagi.
Saya bilang saya bersedia bawa buku, tapi dosen saya nggak bawa buku Pak. Saya merasa dosen saya tidak pantas menjadi dosen untuk pasca sarjana waktu itu. Walaupun saya udah spesialis, tapi saya coba ngambil pasca sarjana. Terima kasih Pak JK. Saya cuma ingin bertanya, setujukah Bapak kalau perjanjian Helsinki untuk masyarakat Aceh ini dituangkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Aceh, walaupun secara nasional itu pasti menjadi kecemburuan. Tidak salah kita cemburu karena mereka memang punya sejarah yang berbeda dari negara kita. Cuman itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi